Assalamualaikum Beb. Jangan kemana-mana, kita di dapur, di dalam. Assalamualaikum Beb. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan resep-resep terbaru dari Dapur Lindawati beserta tips-tipsnya. September 2016 itu sih bukan berdirinya Dapur Lindawati ya. Mungkin ketika aku mulai bikin konten di Instagram itu mulainya di September 2016. Backgroundnya aku memang entrepreneur gitu ya, tapi dulu bisnisku bukan di bisnis makanan, dulu bisnisnya di salon kecantikan. Dulu juga bikin buku tentang hijab gitu ya, make up, lebih ke situ sih. Awal sebenarnya dari garasi rumah, justru karena aku tuh awalnya nggak bisa masak, bukan masak makanan ya, maksudnya nggak bisa bikin kue, baking dan lain-lain. Terus anakku tuh udah mulai sering pengen jajan gitu ya, terus aku mulai coba-coba resep, terus dibawa sama anakku ke sekolahnya, karena tiap pagi pasti aku bikinin kue kan, terus anakku suka, bahkan dia bawa ke sekolah gitu ya, sampai sama pihak sekolahan itu dilarang lagi jualan karena kuenya laku banget. Jadi pas dari situ udah tahu gitu, oh ini banyak banget ya ternyata yang suka masakannya. Terus jadi lebih rajin lagi untuk nyoba-nyoba resep. Ketika udah ketemu kue yang enak, aku share aja gitu. Jadi aku nggak mikir, oh sayang ya ini resepnya enak dan lain-lain, nggak. Aku sharing aja pada saat itu di Instagram. Jadi aku sharing, ya udah mulainya aktifnya dari situ sih. Terus mulainya juga itu dari pakai handphone, ngedit sendiri, terus bikin kue sendiri, paling dibantuin sama mbak kadang-kadang gitu ya. Sama sebenarnya kebutuhan aku ketika kita lagi cobain sebuah resep yang pernah di-share sama orang gitu ya. Kalau waktu itu sekitar 2016-an banyak sih, sudah mulai banyak orang yang nge-share, tapi nggak tahu ya, balik lagi kan ke selera. Terus aku coba-coba, kok kayaknya resepnya agak kurang pas ya di lidah aku gitu. Banyak juga aku suka gagal, jadi buang-buang bahan. Akhirnya aku coba-coba resep sampai ketemu yang pas banget di lidah aku. Ya udah dibilang enak, baru itu yang aku share gitu. Jadi sebenarnya ketika dulu aku nge-share itu nggak ada tujuan apa-apa. Tujuannya cuman untuk nge-save resep aku. Jadi kan aku orangnya agak-agak pelupa gitu ya. Jadi kalau aku udah coba, kadang-kadang udah lupa lagi cari-cari, udah aku share aja di Instagram, aku kasih resepnya. Sebenarnya lebih ke sana sih. Terus akhirnya banyak yang suka karena mungkin itu udah trial and error dulu ya. Ketika yang aku share itu aku udah coba gitu, dari aku yang pemula nggak bisa, aku coba resepnya juga belum enak, juga belum aku share, sampai aku ketemu yang enak baru aku share. Nah dari situ orang udah mulai suka kalau mereka taunya kalau resep yang aku kasih itu enak. Terus akhirnya kepikiran juga gitu kan, tadinya memang cuma iseng-iseng doang kan, tapi kan itu pasti ada biayanya ya. Ketika kita nyoba sebuah resep, meskipun nggak terlalu mahal, kadang ada yang 100.000 gitu. Kadang juga kalau resepnya susah atau bahan-bahannya susah lebih dari itu. Jadi aku kepikiran ketika kita udah konsisten bikin konten dan lain-lain, ini pemasukannya dari mana ya? Nah akhirnya monetize pertama kita adalah bikin buku. Jadi waktu itu aku akhirnya bikin buku dulu, baru sekarang berkembang ke pembuatan kursus. Ketika mulai usaha sampai sekarang itu adalah yang paling berat itu adalah konsisten. Apalagi ketika usahanya udah jalan, kayak aku ada punya beberapa usaha gitu ya. Untuk kita fokus tetap menjalani atau tetap sharingnya atau nggak berubah melakukan bisnis yang lain, menurut aku itu tantangan tersendiri ya. Karena sangat berat banget gitu ya ketika kita semuanya bisnisnya udah jalan. Biasanya godaan-godaan untuk melakukan bisnis yang lain itu banyak banget gitu. Tapi ya itu yang terberatnya adalah tetap konsisten, tetap mikirnya ini tujuannya mau kemana gitu. Ketika kita dari sekarang menurut aku belum menjadi sesuatu yang besar banget, kalau kita udah melenceng ngambil ke usaha yang lain, malah hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi cara mengatasinya ya kadang ketika kita udah jenuh atau mulai tergoda dengan
sesuatu yang lain, ya itu break aja dulu sebentar, terus balik lagi dan melakukan hal yang sama. Sekarang aku tuh banyak cenderung melihat gitu ya, banyak perempuan-perempuan yang sudah menomor sekiankan urusan masak-memasak gitu ya. Jadi banyak juga yang udah kerja itu udah kayaknya kalau udah soal masak, perempuan masak itu kastanya jadi beda gitu menurut aku ya. Jadi banyak perempuan yang sekarang tuh nggak mau susah, nggak mau ribet karena menurut mereka repot untuk memilih ke dapur gitu. Mungkin kita boleh tanya juga sama orang di sekitar kita, pasti banyak banget perempuan-perempuan ya, baik itu yang bekerja gitu ya, mereka ngerasa masak tuh ribet gitu. Kayaknya masak tuh kalau udah urusannya ke dapur udah deh itu urusannya mbak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi tujuan aku adalah pengen kasih tahu gitu ketika kamu pengen memulai usaha, dan itu dimulai dari makanan gitu ya, dari kue atau apa. Itu sebenarnya ketika kamu nggak bisa pun, kalau kamu mau konsisten itu kamu bisa gitu. Jadi lebih kepingin banyak perempuan di sana yang mau mulai usaha, pemula yang takut mau mulai usaha. Dengan Dapur Lindawati itu dia udah nggak takut lagi, dia bisa coba mulai usaha, bisa coba bikin masakan-masakan enak yang mungkin awalnya nggak kepikiran atau nggak bisa gitu. Buat aku belum semuanya ya yang pengen aku capai, tapi ada sebagian kecil yang kalau menurut orang lain biasa aja, tapi menurut aku itu ada sebuah pencapaian gitu ya. Ketika saat ini aku sudah bisa memiliki mungkin 6 buah buku ya, dan sudah bisa mulai konsisten sebenarnya untuk terus membuat buku. Kemudian sudah menciptakan ratusan lebih, sekitar 400 lebih kursus online. Kemudian sekarang udah punya cakery-nya juga gitu, sudah punya baking and cooking studio. Kemudian sekarang aku juga sudah punya acara TV sendiri di UCTV dengan nama Dapur Lindawati, sudah berjalan hampir 3 tahun. Waktu itu sempat juga yang bikin senang itu terpilih menjadi salah satu ya influencer makanan best content creator di Siber Kreasi, dan masih banyak hal yang kecil-kecil lagi yang lupa. Sebenarnya motivasinya gampang banget sih, dari yang paling sulit ya. Yang paling sulit itu kalau menurut aku konsistensi, berarti kita harus konsisten gitu kan. Itu sulit banget menurut aku. Dari berjalannya waktu yang paling sulit itu karena banyak orang yang sudah tahu sih gitu, teorinya tahu dia harus misalnya harus buat konten atau harus sering upload, tapi pada prakteknya itu bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi aku pingin mereka tahu kalau membuat masakan itu menjadi sebuah hal yang mudah, bisa dilakukan sama siapapun, dan usaha dari makanan itu juga menghasilkan banget gitu. Jadi perempuan-perempuan juga jadi udah nggak sungkan lagi ke dapur gitu, entah di setelah waktunya sepulang bekerja atau apa, tapi menjadikan dapur itu jadi pilihan yang menyenangkan untuk dilakukan. Jadi yang terberat menurut aku konsistensi. Jadi kalau kamu mau sukses, jangan lupa untuk konsistensi. Ada harga yang harus dibayar, yang pasti adalah kerja keras, kerja cerdas juga. Kemudian ya jangan pantang menyerah gitu. Kalau kamu baru bikin kue 1-2 kali gagal ya wajar banget gitu ya. Aku mungkin udah ribuan kue yang gagal sampai bisa seperti ini.